pasti disentuh oleh setan, ya, kecuali Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa, karena sudah didoakan supaya dijaga, dilindungi, dipelihara dari setan. Itulah sebabnya anak yang lahir itu selanjutnya mungkin ada hal-hal juga yang bisa diperhatikan oleh orang tua atau mungkin bisa diamalkan oleh mereka terkait dengan mungkin ada panduan-panduan syariat terkait dengan doa atau zikir yang bisa memudahkan proses penanaman akidah tersebut. Baik, iya. Bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati-hati manusia, bahkan menguasai manusia itu sepenuhnya. Sehingga kekuatan doa menempati tempat yang besar dalam pendidikan anak. Doa itu sesungguhnya bahkan sejak sebelum anak itu lahir. Jadi ada sekian banyak doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Misalnya saja doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Tuhan karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Atau doanya Nabi Zakaria yang terdapat di surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, Tuhan karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang berkualitas, anak keturunan yang baik. Nah, kemudian di Al-Quran ada profil keluarga itu yang diceritakan agak rinci dan bahkan menjadi nama satu surah, yaitu keluarganya Imran. Nah, surahnya disebut dengan surah Ali Imran. Kisah keluarga ini dimulai dari ayat 33 pada surah Ali Imran tersebut. Dan di situ disebutkan doa yang dibaca oleh istrinya Imran ketika melahirkan putrinya, yaitu Maryam. Ya, pada saat putrinya Maryam dilahirkan, ibunya, yaitu istri Imran itu kemudian membaca, wa inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah untuk anak ini dan untuk anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Ini luar biasanya. Artinya anak itu baru lahir, tapi sudah dimohonkan perlindungan untuknya dan untuk anak keturunannya nanti. Nah, sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir pasti disentuh oleh setan, ya, kecuali Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa, karena sudah didoakan supaya dijaga, dilindungi, dipelihara dari setan. Itulah sebabnya anak yang lahir itu ketika dia lahir menangis. Di dalam hadis disebutkan karena disentuh oleh setan. Jadi kalau misalnya ada ibu melahirkan anak, doakanlah anak tersebut. Kita baca doa tadi, wa inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya, kita bisa sesuaikan dhamir atau kata gantinya, karena kata ganti ha itu digunakan untuk anak perempuan. Kalau misalnya anak itu laki-laki, wa inni u'idzuhu bika wa zurriyatahu minasyaitonir rajim. Maknanya sama. Saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk anak laki-laki ini dan untuk anak keturunannya nanti dari setan yang terkutuk. Kemudian di sepanjang kehidupan anak tersebut banyak-banyaklah membaca doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW untuk dua cucunya Hasan dan Husain. Dan menurut Nabi SAW, doa itu juga yang sering dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk putranya Ismail dan Ishak, ya, yaitu dengan membaca u'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainil lamma. Ya, saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk kedua anak ini, min kulli syaitan, dari semua syaitan, ya, wa hamma, dan binatang yang melata, ya, terutama ular misalnya, wa min kulli ainil lamma, dan dari pandangan mata yang bisa mencelakakan. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari tiga hal dari setan, karena setan inilah yang akan selalu berusaha untuk menyesatkan akidah manusia. Oleh karena itu di sepanjang kehidupan anak minta perlindungan dari tiga hal tadi, terutama dari godaan setan. Dan secara umum doa yang menyeluruh bisa kita baca di surah Al-Furqan ayat 74, ya. Di situ Allah SWT mengajari kita untuk membaca Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, jadikanlah pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi qurrata a'yun,
Qurrata ayun itu artinya penyejuk mata. Ya, meskipun di beberapa terjemahan biasa diterjemahkan penyejuk hati, tapi sesungguhnya qurrata ayun artinya penyejuk mata. Ya, kenapa disebut penyejuk mata? Karena ketika orang tua itu bahagia dengan melihat keadaan anak-anaknya, rasa bahagia di dalam hatinya akan membuat air matanya menetes. Air mata yang keluar karena kebahagiaan beda sifatnya dengan air mata yang keluar karena ada masalah, misalnya karena kesedihan. Kalau air mata keluar karena ada masalah, terasa panas. Tapi kalau air mata yang keluar karena kebahagiaan akan terasa sejuk. Karena itu disebut dalam ayat tadi qurrata a'yun. Jadikan istri dan anak keturunan sebagai penyejuk mata, membuat bahagia hati, air mata keluar dan terasa sejuk di pipi. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu sekian banyak doa-doa, zikir yang bisa kita amalkan sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama dan kita amalkan bersama, khususnya untuk anak-anak kita dalam proses membentuk akidah mereka. Mungkin yang terakhir juga yang kami ingin tanyakan itu terkait dengan kondisi kekinian, di mana anak-anak kita ini memang betul-betul khususnya generasi muslim ini kan betul-betul dalam serangan budaya, pemikiran dan seterusnya yang secara langsung maupun tidak langsung itu mempengaruhi mereka. Nah, dan kadang kita sebagai orang tua ini tidak punya semacam persiapan untuk menghalau itu semua. Bahkan mungkin di beberapa kasus sudah bisa lihat bahwa kesadaran orang tua untuk membina, untuk menguatkan akidah anak itu kemudian terlambat. Ketika ada masalah di kemudian hari barulah kemudian mereka menyadari bahwa pola-pola pendidikan dan penguatan akidah yang selama ini harus ditanamkan sejak dini itu ternyata tidak mereka lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya mungkin terkait dengan ya mungkin terlalu ekstrim kalau kita mengatakan juga bahwa lingkungan yang saat ini ada itu yang sudah rusak dan merusak. Bagaimana orang tua harus bersikap untuk menghalau putra putri mereka ini dari kerusakan akidah secara langsung atau tidak langsung. Baik. Kewajiban kita sebagai orang tua tentu membentengi akidah anak-anak kita. Apalagi seperti yang disampaikan tadi, ya lingkungan ternyata besar sekali pengaruhnya dalam menyelewengkan akidah anak-anak kita. Bahkan lingkungan itu sangat dekat dengan kita, masuk ke dalam rumah melalui tontonan-tontonan di televisi dan sebagainya. Tanpa disadari boleh jadi oleh orang tua bahwa di antara tontonan tersebut ada yang berpotensi besar untuk merusak akidah anak-anak kita. Banyak film-film anak-anak misalnya yang mengajarkan katakanlah seperti memohon kekuatan kepada dewa-dewa. Ini sangat bertentangan dengan akidah Islam. Atau misalnya menampilkan seperti ada peri-peri itu yang punya kekuatan untuk menolong manusia. Atau di luar rumah lagi lingkungan anak-anak biasa dengan teman-temannya itu diajarkan bahwa ada hantu-hantu yang menyeramkan, yang punya kekuatan yang bisa bahkan lebih daripada manusia. Jadi selaku orang tua, jauhkan anak kita dari tontonan-tontonan yang semacam itu. Kita mesti selektif untuk menghadirkan tontonan terhadap anak kita. Pilih tontonan yang bermanfaat, yang betul-betul sesuai dengan akidah Islam. Kalau sudah di dalamnya ada tentang dewa, kemudian peri, hantu-hantu dan sebagainya, maka jauhkan anak kita dan semacam itu. Kemudian pelihara dari lingkungan, dari teman-teman yang boleh jadi akan membuat akidah anak kita menjadi menyeleweng dari yang semestinya. Karena dengan akidah yang benarlah, maka insya Allah yang ajaran-ajaran Islam yang lain, ibadah, akhlaknya, ilmunya, insya Allah akan bisa untuk lebih mudah lagi diperbaiki. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa Al-Fatih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tadi sedikit singkat sekali bincang-bincang kita dengan Pak Kiai Haji Karim Nurul yang meski ringkas tapi menurut kami banyak bisa memberi manfaat bagi kita semua, khususnya dalam hal menguatkan akidah anak-anak kita
dan memang harus dimulai dari para orang tua, peran mereka untuk banyak mengkaji, banyak belajar, dan juga tentunya menyegerakan diri untuk menanamkan akidah itu sejak dini pada anak-anak mereka. Mungkin banyak yang punya banyak pertanyaan juga, mungkin nanti di di kolom komentar dan seterusnya bisa ditanyakan, dan di box yang lain insya Allah kita akan bisa bacakan pertanyaannya dan bisa di kesempatan berikutnya. Dan insya Allah di episode mendatang saya di Sarina akan insya Allah kita menjadi narasumber kita, dan mudah-mudahan bisa menjawab lebih banyak masalah atau perkara-perkara yang kemudian dianggap sesuatu yang perlu untuk diketahui dan segera mencari solusi melalui kita bersama. Baik, itu mungkin untuk episode perdana ini. Semoga kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu kembali di episode berikutnya. Kami ucapkan banyak terima kasih atas luangan waktu Pak Ustaz untuk hadir di kesempatan ini dengan kesibukan beliau, dan insya Allah kita akan kembali hadir di episode mendatang dengan tema, masih dalam tema besar kita, bagaimana kemudian kita membangun benar Islam yang kuat dan kokoh. Baik, demikian dari kami, dari Al-Fakir. Insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Kita tutup dengan banyak-banyak kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan membaca dalam Al-Quran dan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.